Halo, good morning everyone. Ya, kelas 5 hari ini kita belajar komputer kembali ya. Dari rumah tentunya. Oke. Pastikan kalian menyimak video dari teacher sampai selesai karena ada hal yang sangat penting yang harus kalian buat kali ini ya di hari Jumat 26 Februari 2021. Oke. Hari ini kita akan belajar apa? Oke, kita akan lihat jadwalnya terlebih dahulu. Ya, kita ada di latihan 5 ya. Latihan 5 yaitu tugasnya membuat fungsi statistika pada Excel. Nah, seperti kalian di minggu lalu sudah kerjakan semuanya tugas-tugas dari teacher tentang statistika pada Excel, seperti kalian mencari sum, average, lalu ada yang lain-lainnya. Ya, baik. Sekarang teacher akan jelaskan terlebih dahulu. Kita akan buka file Excel-nya dulu. Baik, fungsi statistika pada Excel itu adalah maksudnya dalam penggunaan rumus ya, rumus dasar yang harus kalian ketahui dan kalian hafal dan kalian tidak boleh lupa. Karena untuk kelas SD itu harusnya kalian sudah mengetahui tentang penggunaan Microsoft Excel. Nah, kali ini teacher kan punya Microsoft Excel 2016 ya. Ya, fungsi statistika itu adalah bagaimana kita itu bisa menggunakan sebuah formula bar ini untuk menghitung angka ya. Oke, kalian yang akan pelajari di fungsi statistika itu adalah seperti di minggu lalu kalian membuat sum, average, min, max, modus dan juga median. Selain kalian menggunakan statistika, kalian juga menggunakan seperti nanti akan ada menambahkan gambar dan juga grafik. Ya, mudah seperti yang sudah kita lewati. Oke, tetapi karena Excel pada dasarnya itu tidak hanya mudah satu kali saja untuk dipelajari, tapi harus diulang-ulang supaya tidak lupa. Oke, dalam belajar komputer kalian itu harus punya 3 nilai karakter ya dalam belajar komputer. Yang pertama itu mandiri ya, mandiri ya, tulis di sini 3 karakter dalam belajar komputer. Yang pertama adalah mandiri. Lalu yang kedua adalah kerja keras. Nah, kerja keras ini penting. Kalau kalian males, kalian tinggalkan, maka pekerjaan kalian akan menumpuk. Lalu yang ketiga adalah kreatif. Kreatif. Ini adalah karakter yang harus kalian miliki, ya. Mandiri bagaimana maksudnya? Mandiri itu kalian itu seperti misalnya tidak mudah bergantung kepada orang yang lebih bisa dari kalian. Misalnya ada mama, ada papa, ada kakak, ada cece, dan kalian setiap menghadapi tugas itu harus bergantung kepada mereka. Mereka yang mengerjakan, tapi yang dapat nilai adalah kalian. Nah, itu tidak boleh ya. Kalian harus perbaiki itu. Ya, tidak mudah bergantung. Lalu yang kedua, kerja keras. Kenapa perlu kerja keras? Karena kalian itu sebagai siswa juga harus punya sikap atau karakter yang berupaya untuk sungguh-sungguh ya dalam mempelajari Excel dan juga program pengolah angka ini ya. Jadi boleh dikata di sini teacher tulis
berupaya ya, berupaya sungguh-sungguh. Oke. Lalu yang ketiga, nilai kreatif. Apa itu kreatif? Kreatif itu kalian itu dapat menghasilkan cara atau hasil karya yang tentunya adalah baru dari program pengolah angka ini atau Excel. Ya, tidak hanya itu melulu. Jadi kalian harus menghasilkan cara atau hasil yang baru ya. Cara atau hasil yang baru. Nah, itu tiga ini mudah-mudahan kalian paham tentang tiga karakter dalam belajar komputer. Kenapa? Kalau kalian tidak punya karakter tiga hal ini, kalian akan belajar komputernya itu males-malesan dan mungkin melihat komputer sudah pusing begitu ya. Tetapi jika kalian sudah masuk ke dalam hati kalian, belajar komputer itu sangat menyenangkan ya. Apalagi kalau kalian bisa dan memecahkan masalah yang sedang kalian hadapi. Oke? Baik. Itu motivasi dari teacher tentang belajar komputer. Mudah-mudahan kalian mengerti dan paham ya tentang apa sih belajar komputer itu yang semestinya dan harus benar-benar kalian lakukan. Oke, kita langsung saja ke berikutnya. Kalian perhatikan dan dengar benar-benar apa yang ada di video kali ini. Teacher akan membacakan suatu narasi dan kalian mendengar, dan nanti di terakhir kalian akan menjawab pertanyaan dari teacher berupa teka-teki. Nanti teacher akan buatkan di sini teka-teki ya. Jadi kalian jawab dan soalnya nanti teacher sisipkan di classroom untuk menjawab di dalam file Excel yang harus kalian kembalikan ke teacher. Oke, tapi dengarkan penjelasan teacher dengan seksama. Oke, yang pertama, karena kita belajar fungsi statistika ya dalam Excel fungsinya ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan sum. Sum, ingat-ingat, sum tulisannya adalah SUM. Sum yaitu menghitung penjumlahan data dalam suatu ring ya. Oke, nomor 2, average. Apa itu average? Average adalah menghitung rata-rata data dalam suatu ring. Yang ketiga, mean. Mean yaitu menghitung nilai terkecil data dalam suatu ring. Berikutnya, max yaitu menghitung nilai terbesar data dalam suatu ring. Berikutnya lagi adalah modus. Modus ya, atau bisa disebut juga mode ya. Mode yaitu data yang paling banyak muncul dalam suatu ring. Oke. Lalu ada median. Median yaitu nilai tengah dari deretan nilai yang disusun secara urut, mulai dari data terkecil sampai terbesar. Dan yang terakhir, teacher akan tambahkan count. Yaitu jumlah data yang ada. Baik, itu yang nanti kalian akan isi ya. File ini akan teacher berikan kepada kalian dan kalian harus isi di sini. Ini isinya adalah apa yang teacher sebutkan tadi ya. Kalian harus buat di sini, kalian tulis saja sum itu apa. Oke,
Seperti contoh sum tadi, teacher sudah sebutkan, yaitu menghitung penjumlahan data dalam suatu ring, ya. Bagi contoh 1, menghitung data dalam menghitung penjumlahan kalau menghitung data saja itu yang count. Menghitung penjumlahan data dalam suatu ring. Oke. Yang selanjutnya kalian harus cari tahu apa jawabannya di sini, ya. Kesemuanya ini harus kalian cari tahu di apa jawabannya. Sampai median dan juga count. Tulis seperti apa yang sudah teacher jelaskan dalam video ini. Lalu berikutnya adalah tugas kalian adalah akan membuat atau menulis jawaban, yaitu berdasarkan teka-teki yang akan teacher buat. Nanti akan bentuknya seperti ini, dan kalian silakan buat sampai kalian bisa isi di dalamnya itu adalah berkaitan dengan pertanyaan yang akan teacher sampaikan di sebuah gambar nanti yang akan teacher selipkan di classroom, ya. Jadi teacher akan buat di sini. Nah, seperti ini kalian nanti boleh mengisinya. Oke. Ini adalah yang berwarna kuning, itulah yang harus kalian isi. Kalian nanti boleh unduh file ini sampai di classroom, ya. Teacher akan sematkan di sana dan juga soalnya. Oke. Mungkin itu nanti yang akan menjadi tugas kalian, dan harapan teacher kalian paham ada 2 tugas yang harus kalian buat, yaitu yang pertama adalah mengisi titik-titik ini, ya, lalu menjawab teka-teki dari teacher. Ini mulai dari satu ya, teacher buat seperti ini. Lalu ada ini adalah 2, nanti di sini ada 2, di sini ada 3, ya, 3, di sini ada 4, di sini ada 6, dan di sini ada 5. Silakan kalian isi sesuai dengan soal yang ada di gambar yang akan teacher berikan di classroom, ya. 1 ini apa? Misalnya 1 mendatar, 2 menurun, 3 menurun, 4 mendatar, 5 menurun, dan 6 mendatar. Oke. Semoga kalian berhasil. Jangan mudah lengah. Kalian harus buat tugas dengan baik supaya dapat nilai yang baik dan bagus. Oke. Itu saja, mudah-mudahan kalian bisa melakukannya dengan baik. Salam kesehatan untuk kalian semua. Apabila kalian pergi keluar rumah, jangan lupa cuci tangan dan selalu menggunakan masker. Oke, sampai jumpa di minggu selanjutnya. Thank you, bye.